Ada tiga macam. Ada kalanya kebaikan itu dicari karena zatnya, bukan karena yang lain. Dan ada kalanya kebaikan itu dicari karena yang lain, bukan karena zatnya itu sendiri. Dan yang ketiga, kebaikan dicari karena kedua-duanya, yakni zatnya dan yang lainnya. Sebagai contoh, yang pertama yaitu yang dicari adalah zatnya, bukan yang lain. Sebagaimana kalau kita ingin mencapai puncak kenikmatan, khususnya di akhirat nanti, adalah puncak melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau sudah melihat zatnya, nanti yang lain-lain ini akan dengan sendirinya sirna. Jadi kalau di surga sudah melihat zat Allah, melihat keagungannya, keindahannya, kebesarannya, jadi semua kenikmatan surga itu akan terlupakan, ya, termasuk nikmat hidangan yang lezat, mungkin berkumpul dengan istri dan bidadari-bidadari, dan segala fasilitas surga itu akan terlupakan semua. Kemudian yang kedua, kebalikannya. Berarti dicari karena yang lain, bukan karena zatnya. Ini contohnya adalah mata uang. Kalau zaman dulu dinar dirham, ya. Jadi uang itu bisa dibilang hanya sebagai lantaran saja. Jadi lantaran untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan. Jadi memang semua bisa terbeli dengan uang, karena dengan uang ini mungkin bisa membeli makanan, membeli pakaian, bisa memberi nafkah keluarga, bisa membantu orang lain dan sebagainya. Jadi dengan uang ini sebagai sarana saja, bukan tujuan. Namun kalau uang dijadikan tujuan, nanti semua terbengkalai. Kalau uang nanti menjadi segala-galanya, nah nanti menjadi hamba uang, ya. Kalau ada uang, abang disayang. Kalau tak ada uang, abang ditendang. Jadi kalau sudah fokus pada uang, nanti bisa-bisa dia menumpuk harta, bahkan untuk kebutuhannya sendiri dia pelit, ya, apalagi untuk orang lain. Jadi seharusnya antara emas dan batu ini jangan ada perbedaan. Nah, kalau bisa seperti ini, berarti dia tidak terfokus pada hal-hal duniawi itu saja, ya. Tapi dunia dan akhiratnya akan imbang, ya. Kemudian yang terakhir, yakni sesuatu yang dituju baik zatnya maupun yang lainnya. Ini ibarat contohnya, ya, misalnya selamat dan sehat. Jadi percuma orang punya harta banyak, punya jabatan yang tinggi, mungkin punya segala-galanya, tapi dia tidak selamat, dia tidak sehat. Semua percuma. Jadi misalnya makanan semua ada, tapi karena dia sedang sakit, ya, semua akan terasa pahit.
Misalnya ada orang sakti mandaguna, sakti mandraguna, tapi dia tidak selamat. Ya, misalnya dia ditombak ya, tidak mempan, dia dibom ya, tidak hancur, tapi dia matinya ditenggelamkan dalam laut. Ya, berarti percuma ya. Semua itu percuma. Jadi keampuhannya itu tidak ada gunanya. Nah, inilah bagian-bagian yang mana kita harus bisa memilah-milah ya. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.